Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang. Nah, hari ini kita masuk ke kuliah Information Security kita, pertemuan 2. Hari ini kita akan ngomongin mengenai Information Security Policy ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel ini, bisa diklik dulu tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten yang bermanfaat seputar dunia IT. Oke, mengenai security policy ya, bahwa sukses atau tidaknya information security program itu adanya di policy development ya, atau pengembangan policy. Nah, policy ini merupakan dasar ya dari program information security yang berjalan dengan efektif. Nah, apapun yang terjadi di information security field itu pusatnya itu adalah information security policy ya. Dan juga training untuk information security dan juga awareness ya, usaha-usaha yang dilakukan untuk dua hal tersebut itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya information security policy yang tertulis. Jadi di sini betapa pentingnya information security policy ini. Jadi itulah yang kita harus buat sebelum kita melakukan program apapun, baik itu training ya, kemudian awareness ataupun education ya untuk security ini. Nah, apa aturan mendasar dari policy? Nah, policy ini tidak boleh bertabrakan dengan hukum. Jadi jangan sampai membuat suatu policy di perusahaan, di organisasi, tapi bertentangan dengan hukum yang ada ya, misalkan dengan kalau di negara kita itu hukum undang-undang ya, informasi dan transaksi elektronik ya, atau misalkan bertabrakan dengan hukum undang-undang perseroan terbatas atau bertabrakan dengan undang-undang akuntansi seperti itu ya. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi policy itu harus selaras dengan hukum yang lebih tinggi. Nah, kemudian policy itu harus bisa, kalau misalkan terjadi masalah di pengadilan itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, kemudian yang ketiga, policy itu harus didukung dan diadministrasikan dengan benar. Ya, jadi pernah ada kasus di tahun 2000-an yaitu Enron ya, yang menghebohkan dunia. Ini polisinya adalah menghapus dokumen kerja ya, jadi dilenyapkan oleh akuntan. Nah, ini polisi ini bertentangan ya dengan undang-undang di mana mengharuskan dokumen apapun itu disimpan paling tidak 10 tahun ya. Nah, ini kasus dulu Enron, kejatuhan Enron itu ya, mungkin kamu pernah dengar soal ini. Nah, kenapa policy ya? Jadi apapun tuh awal dan akhirnya itu adanya policy. Jadi program information security apapun harus diawali dan diakhiri dengan policy. Nah, kemudian information security policy itu kebanyakan mahal ya, maksudnya
sulit untuk dieksekusi, ya. Kebanyakan sulit untuk dieksekusi, tapi harus ada. Nah, kemudian policy itu diintegrasikan, ya, ke dalam aktivitas sehari-hari dari si pegawai organisasi, ya. Nah, policy ini mengontrol biaya, ya, usaha, ya, untuk manajemen tim untuk membuatnya, mengapprove dan mengkomunikasikannya, sehingga policy itu nanti diterapkan di perusahaan. Dan juga cost atau biaya untuk menyewa konsultan itu minimal dibandingkan dengan technical controlnya. Jadi artinya biaya untuk menerapkan policy itu bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, di sini ada panduan, ya, untuk menerapkan IT policy. Nah, yang pertama itu adalah semua policy itu harus berkontribusi terhadap suksesnya organisasi, ya. Nah, kemudian manajemen harus menjamin bahwa tanggung jawab itu, ya, berbagi tanggung jawab itu untuk, ya, penggunaan sistem informasi secara benar, ya, bahwa harus ada tanggung jawab yang cukup, ya. Nah, kemudian pemakai dari sistem informasi itu juga harus dilibatkan di dalam tahap-tahap untuk penyusunan dari policy tersebut. Nah, di sini ada namanya mata banteng, ya, model mata banteng. Apa itu? Ini merupakan mekanisme yang teruji untuk memprioritaskan perubahan yang kompleks. Nah, kemudian isu itu ditangani dengan memindahkan dari secara umum ke khusus, ya. Nah, kemudian fokus terhadap solusi secara keseluruhan, ya, ketimbang menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya individu. Nah, gimana gambarannya? Seperti ini, yang mirip, ya, dengan mata banteng, ya, bullseye model. Ya, di tengah itu ada aplikasi, kemudian ada sistem, kemudian ada networks, dan dibungkus itu semuanya dengan policy, ya, kebijakan. Nah, ini lapisannya. Nah, policy itu merupakan lapisan terluar dari bullseye diagram, ya. Kemudian ada network, di mana ancaman dari public network itu mengancam infrastruktur jaringan si organisasi. Jadi di masa yang sudah atau di masa lalu itu kebanyakan usaha-usaha dari information security itu difokuskan ke network, ya. Kemudian nanti akhir-akhir ini, ya, information security sering dikaitkan akhirnya jadinya dengan network security, ya. Nah, kemudian sistem, yaitu komputer yang digunakan sebagai server, kemudian desktop komputer, dan sistem yang digunakan untuk proses kontrol dan manufacturing system. Application, nah, application di sini maksudnya adalah semua application system dari package application seperti misalkan Office Automation, email program, ya, kemudian ERP, custom application software. Nah, itu termasuk di dalam aplikasi dari lapisan yang paling dalam, ya, yang ada di bullseye model layer tersebut, ya.
ini ada Charles Manson namanya, orang dari Amerika yang bergelut di bidang information security, ya. Dia ngomong seperti ini, ya, policy itu merupakan dokumen referensi yang penting ya untuk internal audit dan untuk resolusi dari legal dispute ya tentang manajemen due diligence dan policy dokumen ya. Jadi bagaimana si manajemen itu bisa bertanggung jawab dengan secara hukum ya, secara hukum. Dan juga di situ melambangkan pernyataan dari manajemen yang jelas maksudnya itu seperti apa ya. Itu Charles Manson What Need for Policy seperti itu. Kamu bisa cari informasi tentang Charles Manson di internet ya. Nah, kemudian policy, standar, and practice. Nah, policy itu mencerminkan atau melambangkan pernyataan resmi dari organisasi ya tentang managerial policy. Di kasus ini adalah information security policy ya, filosofi. Jadi filosofi dari information security ini dilambangkan atau diwakili dengan adanya policy. Nah, kemudian tradisi-tradisi komunitas itu menggunakan policy untuk menyatakan sudut pandang mereka. Ya, kemudian hal tersebut itu menjadi dasar dari perencanaan, manajemen, dan maintenance dari information security profile. Nah, kemudian policy itu merupakan sekumpulan aturan ya apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan di dalam organisasi. Jadi nggak boleh misalkan mengakses internet di luar jam kerja seperti itu seperti ini. Nah, itulah polisi-polisi maksud dari aturan-aturan tersebut. Nanti banyak lagi aturan-aturan yang dibuat mulai dari sisi yang umum sampai ke spesifik ya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian polisi itu bukan berupa panduan untuk menjalankan perangkat atau software secara benar. Jadi bukan itu maksud policy. Policy itu maksudnya adalah apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di organisasi seperti itu. Nah, kemudian kalau ada terjadi perilaku yang menyimpang, maksudnya apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini nanti dikenakan penalti atau denda ya. Jadi apapun yang dikerjakan, misalkan membuka situs yang tidak diizinkan, nanti ada dendanya seperti apa. Nah, untuk mengeksekusi policy, ya, si organisasi itu harus mengimplementasikan sekumpulan standar ya, yang jelas, di mana di situ ya apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan itu dijelaskan di situ. Nah, kemudian ada standar. Itu pernyataan yang lebih detail apa yang harus dilakukan supaya aturan tadi sesuai dengan policy. Nah, kemudian technical control dan yang mendukung lain, prosedur lain yang mendukung itu harus dibuat ya. Jadi supaya misalkan network itu memblok akses ke situs-situs porno. Ya, misalkan di proxy server itu ada
akses control list, tidak boleh mengakses ke site dengan kata-kata tertentu atau mengakses URL tertentu seperti itu. Kita blok. Nah, itu bisa menggunakan technical control namanya. Nah, di sini di gambar ini yaitu ada policy, ya, kemudian policy itu dibuatkan standarnya, di mana nanti standar itu ada namanya practice, guideline, sama prosedur. Nah, artinya policy ini secara umum dijabarkan ya di dalam aturan standar. Nah, nanti standar itu dijabarkan lagi ke dalam praktek-praktek panduan atau guideline dan juga prosedur. Nah, disinilah yang di praktek guideline sama prosedur inilah kontrol-kontrol tadi diterapkan ya. Misalkan aturan di firewall, di router, di proxy server dan sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa jenis information security policy ya. Ini berdasarkan dokumen NIST 814. Nah, yang pertama itu disebut dengan Enterprise Information Security Program Policy. Jadi ini level yang paling tinggi ya, paling tinggi. Kemudian di bawahnya itu ada Issue Specific Security Policy, dan juga yang ketiga itu adalah System Specific Security Policy. Kita akan lihat satu-satu ya. Nah, prosedurnya bagaimana? Yang pertama itu dibuat dulu Enterprise Information Security Policy. Ini level policy yang paling tinggi ya. Nah, kemudian baru setelah itu dilakukan membuat isu dan sistem specific policy. Jadi harus ada enterprise-nya dulu ya, Enterprise Information Security Policy dulu, baru dibuat nanti isu spesifik policy dan sistem specific policy. Enterprise Information Security Policy itu merupakan sekumpulan arahan ya, kemudian lingkup dan suara untuk semua upaya-upaya ya organisasi yang berkaitan dengan security. Jadi ini secara globalnya seperti itu ya, secara global. Nah, kemudian di EISP ini mengassign tanggung jawab untuk berbagai area dari information security, termasuk maintenance dari information security policy dan praktek dan tanggung jawab untuk user-user yang lain. Nah, kemudian Enterprise Information Security itu memandu bagaimana pengembangan, implementasi, dan manajemen requirement dari information security program. Nah, kemudian yang paling penting ini adalah sesuai dengan visi dan misi organisasi. Jadi, information security policy itu harus selaras dengan visi dan misi organisasi tersebut, jadi organisasi bisnis ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai bertentangan antara Enterprise Information Security Policy dengan visi dan misi perusahaan. Nah, mengintegrasikan visi dan tujuan dari organisasi ke dalam ISP. Nah, ISP ini memainkan beberapa peran yang penting, ya. Nah, yang paling penting itu adalah sesuai dengan visi dan misi dari organisasi. Jadi dia memperjelas ya apa yang diinginkan ya oleh tujuan dan misi dari organisasi. Nah, kemudian Information Security Strategic Planning itu diturunkan dari IT Strategic Planning ya, di mana IT Strategic Planning itu sendiri itu merupakan turunan dari Strategic Planning dari organisasi. Jadi udah jelas ya, harus sesuai semuanya. Nah, polisinya itu akan menjadi membingungkan kalau itu tidak sama ya. Apa yang disebutkan di atas tidak sama dengan polisi dari information security-nya.
Nah, elemen-elemen dari Enterprise Information Security Policy itu adalah yang pertama itu adalah filosofi perusahaan di security, kemudian struktur organisasi dari Information Security Organization dan individu yang mengisinya, peranan-peranan apa yang ada di Information Security Role tersebut. Nah, kemudian menyatakan dengan jelas tanggung jawabnya apa ya untuk security ini. Jadi dibagi ke semua member dari organisasi. Jadi organisasi tersebut semua anggotanya itu bertanggung jawab terhadap security. Jadi tidak ada satupun orang di organisasi tersebut yang lepas tangan. Seperti itu. Nah, kemudian masing-masing peran itu unik di dalam organisasi. Nah, komponennya apa aja dari Enterprise Information Security yang bagus? Yang pertama itu adalah pernyataan tujuannya, kemudian Information Technology Security Element, apa aja komponen dari IT Security, kemudian perlunya IT Security, kemudian tugas dan peranan, ya, tanggung jawab dan peran dari IT Security, kemudian referensi atau acuan ke standar dan guideline ya, IT yang sudah ada. Nah, itu tadi kita melihat tentang enterprise ya secara globalnya. Nah, kemudian di sini ada isu spesifik security policy. Jadi ini lebih spesifik isu, lebih khusus. Ya. Nah, ini ISSP ini ya lebih ke arah pemahaman di mana apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh pegawai ya, terhadap penggunaan teknologi. Ya, di situ. Nah, tapi ini tidak bisa dinyatakan ya sebagai dasar untuk tuntutan hukum. Nah, ISSP ini melindungi baik pegawai maupun organisasi dari ketidakjelasan dan ketidakefisienan. Harus seperti itu. Nah, ISSP yang efektif ya, itu harus menyatakan apa yang diharapkan dari penggunaan sistem yang berbasis teknologi. Jadi harus jelas menyatakannya seperti apa. Kemudian mengidentifikasi proses dan otoritas yang menyediakan kontrol yang terdokumentasi ya. Kontrol itu tadi ada technical control ya dan manajemen kontrol. Nah, kemudian ISSP yang efektif itu mengganti kerugian organisasi dari tanggung jawab hukum ya, di mana pegawai itu melakukan sesuatu yang ilegal dari penggunaan. Ya. Jadi mencegah supaya pegawai jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan perusahaan ya, secara hukum karena sudah ada polisinya secara jelas. Nah, apa saja yang termasuk topik yang dimasukkan ke dalam Information Specific Security Policy ya. Nah, yang pertama itu adalah penggunaan internet, email, ya, kemudian telepon dan perangkat-perangkat kantor ya, misalnya mesin fotokopi, mesin fax, atau perangkat komunikasi yang lainnya ya, misalkan video konferensi dan sebagainya. Nah, itu mengatur pegawai
Jangan sampai menggunakan hal-hal ini untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang menyalahi aturan perusahaan, ya, misalkan mengakses internet untuk download film atau download video, atau misalkan melakukan bisnis untuk kepentingan sendiri, ya seperti itu. Nah, kemudian insiden respon, ya, tanggung jawab kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian disaster atau business continuity planning juga termasuk ke dalam topik-topik ISP. Nah, kemudian yang termasuk adalah minimum system configuration requirement, juga masuk, misalkan untuk menjalankan aplikasi teknikal, nah butuh minimum memori berapa, seperti itu. Nah, kemudian mencegah terhadap kontrol security untuk hacking maupun testing. Jadi tidak boleh pegawai melakukan hacking atau testing di kantor sendiri. Nah, kemudian ini dia penggunaan sistem perusahaan untuk kepentingan pribadi, tidak boleh, ya. Nah, atau menggunakan personal equipment, perangkat pribadi di jaringan perusahaan. Misalkan di kantor tuh udah disediakan laptop di perusahaan, ya, tapi kita bawa laptop sendiri terus nyolokin ke jaringan perusahaan. Nah, itu ada aturannya, ya, tidak boleh, ya, atau bisa tapi ada persyaratan dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini masuk ke isu spesifik, ya, seperti policy, seperti itu. Nah, komponennya apa aja? Ya, seperti komponen pengguna internet, email, telepon, dan perangkat kantor. Kemudian insiden respon, kemudian disaster business continuity planning, minimum system configuration requirement, kemudian hacking, ya, larang, kemudian penggunaan sistem kantor untuk rumah, ya, juga penggunaan personal equipment di company networks. Nah, komponen-komponen dari ISP itu adalah sistem manajemen, ya, itu hubungan user ke sistem manajemen, kemudian menjabarkan tanggung jawab user dan administrator, pelanggaran dari policy. Nah, kalau ada terjadi pelanggaran, maka akan dikenakan denda atau penalti, ya. Kemudian prosedur untuk melaporkan kalau terjadinya pelanggaran. Jadi misalkan kalau ada teman ini, kita bisa laporkan ke perusahaan kalau dia melanggar aturan-aturan dari perusahaan. Nah, kemudian policy review dan modifikasi, yaitu, ya, kemudian tanggung jawab yang terbatas, juga termasuk komponen dari ISP. Nah, untuk implementasinya, ya, ada 3, ya, pendekatan yang umum untuk membuat dan mengelola ISP. Yang pertama itu membuat dokumen yang independen, ya, individual. Jadi di sini khusus untuk masing-masing isu yang spesifik, ya. Jadi dibuat per isu di sini, ya, dokumennya. Nah, atau yang kedua itu membuat satu ISP dokumen yang isinya semua isu. Jadi ini lebih tebal karena semua isu dimasukkan. Nah, atau yang ketiga, ini kita membuat dokumen ISP yang modular, ya. Jadi yang isu global itu disatukan, nah nanti isu detailnya itu ada lagi dipisah, seperti itu. Juga bisa cara seperti ini.
Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sistem specific security policy. Jadi khusus untuk aplikasi ya, teknologi dan sistem-sistem yang tertentu. Jadi ini benar-benar spesifik sistem. Misalkan intrusion detection system, biasanya ada di firewall ini ya, atau di router. Kemudian konfigurasi firewall, kemudian konfigurasi workstation. Nah, ini udah mencakup sistem specific security policy. Nah, kebanyakan itu isinya adalah teknis ya. Jadi yang namanya sistem specific security policy itu kebanyakan isinya teknis ya, tapi juga bisa manajerial ya, sedikit. Jadi misalkan guide atau panduan teknologi application untuk menerapkan higher level policy yang lebih tinggi. Misalkan firewall untuk membatasi internet access. Ya. Nah, bagaimana policy yang efektif? Nah, itu yang pertama itu dibuat itu menggunakan praktek yang sudah diterima oleh industri ya. Kemudian didistribusikan menggunakan metode-metode yang tepat. Nah, kemudian dibaca ya dan di review oleh semua pegawai. Dan juga yang keempat itu dipahami oleh semua pegawai. Nah, kemudian secara formal disetujui. Nah, kemudian diterapkan dan diimplementasikan ya secara seragam. Nah, bagaimana membuat information security policy? Nah, di sini ada beberapa fase ya atau tahapan untuk membuat information security policy. Yang pertama itu adalah investigation fase, yang kedua itu adalah fase analisis atau analisis fase, kemudian ketiga itu perancangan, fase perancangan dari information security policy. Nah, yang keempat adalah implementation. Dan yang terakhir itu maintenance, fase maintenance. Jadi ini ada 5 tahapan untuk membuat information security policy. Nah, yang pertama itu adalah investigation fase. Jadi kita penyelidikan dulu ya, harus mendapatkan dukungan dari manajemen senior. Nah, kemudian mendukung keterlibatan dari IT manajemen ya secara aktif ya. Kemudian tujuannya itu jelas dinyatakan. Nah, kemudian partisipasinya itu oleh semua komunitas yang terlibat kepentingannya di sana ya. Ya termasuk semua pegawai perusahaan ya sebenarnya. Nah, kemudian dibuat detail scope dari policy development project tersebut ya. Nah, di fase analisis ini harusnya dibuat hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama itu adalah dokumentasi IT audit yang terbaru ya dari hasil asesmen risiko ya untuk organisasi tersebut ya. Nah, kemudian juga mengambil materi-materi referensi yang penting ya, termasuk policy yang udah ada yang dibuat oleh organisasi lain. Jadi misalkan kita istilahnya mengambil contoh ya dari tempat lain. Nah, pada saat di desain fase
itu user dan anggota-anggota atau pihak-pihak yang ada di dalam organisasi, di dalam perusahaan, mereka sudah menerima dan membaca policy tersebut. Tanda tangan dan tanggal di situ, kemudian banner screen dengan warning. Jadi misalkan kita deploy ke semua komputer yang ada di perusahaan. Nah, pada saat implementasi, ya, tim dari policy development itu menulis policy tersebut. Sumbernya banyak, ya, dari web, bisa dari situs-situs pemerintahan, misalkan MST, kalau di Amerika ya. Kemudian literatur profesional, misalkan buku-buku yang ditulis oleh akademisi atau jurnal ya. Kemudian rekan sejawat juga bisa, kemudian konsultan profesional itu juga bisa kalau kita nyewa konsultan ya untuk membuat information security policy kita. Seperti itu. Nah, di fase maintenance kalau sudah dibuat polisinya, jadi si policy development team itu bertanggung jawab untuk melakukan monitoring, maintenance, dan memodifikasi dari policy tersebut. Nah, kemudian policy tersebut didistribusikan, ya, misalkan di print ya, kemudian dibagian ke pegawai, kemudian policy tersebut dipasang di bulletin board, misalkan di majalah dinding atau di portal ya, di website portal biasanya ada. Kemudian didistribusikan lewat email juga bisa, ke intranet juga bisa, kemudian ke dokumen manajemen sistem juga dimasukkan. Kemudian pembacaan policy, nah ini kebanyakan masih rendah ya tingkat untuk membaca gitu ya. Ini aja skornya di Amerika itu 14%, itu below basic, jadi rendah. Apalagi di Indonesia tingkat melek membaca itu orang lebih suka menonton ketimbang membaca ya di Indonesia. Jadi agak sulit untuk ini. Dan biasanya kita sosialisasinya untuk policy ini ya kita lakukan misalkan dengan training atau dengan meeting dan sebagainya seperti itu. Kalau disuruh membaca orang malasnya nggak ketulungan seperti itu. Apalagi kalau pakai bahasa Inggris, nah ini jadi hambatan juga ya sebenarnya. Nah, apa yang diharapkan dari policy secara keseluruhan ini bahasa. Jadi bahasa yang digunakan di policy tersebut harus yang mudah dipahami oleh si user. Jangan sampai isinya terlalu teknis ya. Sehingga user juga pusing nggak ngerti apa yang dimaksudkan di dalam dokumen information security policy tersebut ya. Nah, kemudian memahami isu juga ya. Kita bisa dibuatkan kuis misalkan. Kalau si user itu nggak memahami apa yang dimaksudkan. Nah, kemudian compliance. Ya, policy tersebut tuh harus disetujui ya, dengan tindakan atau afirmasi ya oleh user. Jadi policy tersebut nanti dimasukkan ke dalam kontrak dari pegawai dan juga evaluasi tahunan. Jadi misalnya kalau merekrut pegawai kemudian ada pegawai kontrak, nah kita harus masukkan policy tersebut ke dalam kontrak. Itu juga ya konfirmasi bahwa policy tersebut pegawai harus menuruti policy yang ada di perusahaan. Nah, penerapannya bagaimana? Policy tersebut harus
tahan ya terhadap pengawasan eksternal ya. Jadi kalau ada audit dari luar dan sebagainya, nah itu polisi tersebut bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Dan juga harus polisi tersebut jatuh temponya itu harus bisa menangani ya kalau misalkan terjadi klaim dibuat oleh yang pegawai yang berhenti ya. Gitu. Nah kemudian untuk tools otomatisasi itu ada namanya Vigil Enterprise Policy Center. Jadi itu adalah pusat implementasi dan approval policy yang secara sentral. Jadi dia mengelola proses persetujuan policy, kemudian mengurangi keperluan untuk kertas yang didistribusikan ke semua orang, kemudian mengelola policy lewat yang namanya form, knowledge form. Ini hasil dokternya seperti ini ya. Nah, jadi policy tersebut bisa dibaca oleh semua orang ya. Kemudian user tersebut mengirim umpan balik ke intranet, kemudian menerima si administrator tersebut menerima policy dokumen dan quiz. Nah, disetujui, kemudian baru didistribusikan lagi ke user seperti itu. Dan proses approval untuk policy. Ini bukan nama aplikasi ya, tapi nama Vigilant itu untuk Vigil Enterprise ya, maksudnya untuk melakukan review dan acknowledge dari si policy. Kemudian manajemen dari policy itu ada beberapa hal. Yang pertama itu policy administrator, kemudian jadwal review, kemudian praktik dan prosedur review, kemudian policy and revision dates. Nah, policy administrator di orang champion itu biasanya mid level staff member, kemudian masukannya dari bisnis dan komunitas dari information security ya. Nah, kemudian policy dokumennya dan kelanjutan revisinya itu didistribusikan oleh si policy administrator. Dan jadwal review. Nah, policy itu supaya terkini dan akurat itu harus dimodifikasi dan direview per tahun ya. Nah, organisasi menjadwalkan dari review tersebut. Bisa 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali, paling enggak setahun sekali lah. Jadi policy itu direview paling tidak setahun sekali. Dan inputnya itu berasal dari semua pihak yang terlibat, baik manajemen maupun staff ya. Nah, kemudian prosedur dan praktik reviewnya itu rekomendasi dibuat semudah mungkin ya, pengiriman rekomendasi itu dibuat semudah mungkin, kemudian semua komentar dicek, diperiksa, kemudian manajemen itu menyetujui perubahan untuk diimplementasikan. Nah, kemudian bicara soal policy dan revision date, nah, biasanya itu kebanyakan dipublikasikan tanpa tanggal ya. Nah,
masalah di hukum itu nanti ya. Apakah employee pegawai itu comply dengan out of date policy yang kadaluarsa ya. Nah, di situ harusnya dimasukkan tanggal awalnya, kemudian tanggal revisinya. Jadi jangan gunakan tanggal hari ini di dokumen tersebut. Dan juga kapan policy tersebut berakhir ya. Ada klausal yang mengatur hal tersebut. Nah, kemudian pendekatan policy yang mudah itu seperti apa? Ya, kita mengacu kepada material referensi yang sudah ada ya. Kemudian kita membuat framework untuk policy tersebut, kemudian membuat coverage matrix, jadi apa aja yang dicakup ke dalam policy tersebut ya. Nah, kemudian membuat sistem desain yang kritikal, kemudian proses untuk review, approval, dan enforcement strukturnya seperti apa. Nah, yang berikutnya itu adalah post policy, membuat pertanyaan-pertanyaan self assessment, membuat user ID essence form ya, yang sudah direvisi. Kalau misalkan gini di perusahaan itu misalkan ada pegawai baru, nah kemudian ada form untuk permintaan user ID, nah itu dibuat yang baru formnya. Nah, kemudian membuat agreement untuk comply dengan information security policy form. Jadi pegawai disuruh tanda tangan, dia harus comply dengan security policy tersebut yang dibuat oleh perusahaan. Nah, kemudian diuji apakah pegawai sudah memahami policy tersebut. Itu yang harus dilakukan ya. Nah, kemudian ada koordinatornya, siapa yang bertanggung jawab. Kemudian harus di training orang itu. Kemudian information security training harus dibuat ya. Nah, kemudian baru dibuat information security policy yang sifatnya spesifik untuk aplikasi ya. Nah, kemudian membuat konsep hierarki dari information security requirement ya, kemudian meng-assign information ownership dan custodianship, dan membuat information security management committee ya. Nah, kemudian membuat dokumen arsitektur information security, dan kemudian mengotomatiskan penerapan policy tersebut lewat policy server. Nah, yang terakhir ini adalah catatan terakhir dari information security policy. Nah, policy itu merupakan countermeasure ya, atau istilahnya pelindung ya, untuk melindungi aset dari ancaman-ancaman ya. Nah, ancamannya apa aja? Kita udah bahas di pertemuan kita yang pertama kemarin ya. Ada banyak sekali ancaman yang mengancam information system ya. Mengancam aset-aset organisasi yang berkaitan dengan information security. Nah, kemudian policy tersebut itu ada ya, untuk memberitahukan user apa yang dia boleh kerjakan atau tidak boleh kerjakan di organisasi ya. Jadi mengatur
apa saja yang boleh dibuat maupun tidak boleh dilakukan oleh user di organisasi tersebut, termasuk misalkan menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi atau menggunakan aset pribadi di lingkungan organisasi seperti itu. Nanti semua diatur lewat policy ya, information security policy. Nah, kemudian juga ini information security policy tersebut itu akan memperbaiki produktivitas dari karyawan ya. Dan juga untuk mencegah ya, mencegah apa situasi-situasi yang memalukan ya, yang berpotensi itu terjadi. Jadi jangan sampai terjadi dan itu dicegah, yaitu menggunakan information security policy. Nah, kemudian kalau ada pelanggaran yang dilakukan ya dengan adanya policy tadi, maka akan dikenakan penalti atau denda ya. Jadi misalkan kena surat peringatan 1, 2, 3 atau disuruh bayar dan sebagainya ya. Nah, itu penalti atau dendanya itu tergantung dari isi dari information security policy tadi. Nah, itu dia mungkin pertemuan kita hari ini membahas tentang information security policy. Nah, ini adalah pertemuan kedua, nantikan pertemuan ketiga kita di kuliah information security. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu, dan tonton video ini sampai selesai ya, agar paham dan mendapatkan pencerahan tentang information security policy. Nah, kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan pastiin buat tadi yang kamu belum subscribe di awal, klik ya tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya. Tidak, kalau ada video baru dari saya, langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.